Selamat pagi anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya nak. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini khusus bahasa Indonesia. Tema 2, subtema 1, langsung pembelajaran 5 dan 6 digabungkan. Diperhatikan percakapan berikut ya. Percakapan antara si balon dan juga si perahu kertas. Nah, si balon mengatakan, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Oke, si perahu menjawab, "Dengan bantuan angin." Balon katanya. Nah, datang lagi si perahu bilang, si balon bilang, "Angin, apa itu angin?" "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" katanya. Nah, karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Nah, itu jawaban si balon. Nah, si perahu berkata, "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita." Ya. Nah, tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Oke. Apa yang dibicarakan perahu kertas dan balon? Apa? Iya, berbicara tentang manfaat udara bagi perahu kertas dan balon. Yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Karena bahan yang dimiliki balon elastis dan mudah berubah bentuk. Maka ketika balon mendapatkan angin ataupun diisikan air, maka balon akan menggelembung. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan karena perahu kertas memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada air atau cairan tempat perahu tersebut diapungkan. Maksudnya massa jenis berat ya sayang ya. Nomor 4. Sebutkan berat benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Oke, apa aja? Ya, yang memiliki sifat seperti balon akan berubah bentuk ketika udara ditiupkan ke dalam balon. Ya, contoh beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon, yaitu adalah ban sepeda dan kantong plastik. Ya, kalau ban sepedamu nggak ada udara, pasti ya akan tidak bisa dipakai ya. Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Nah, sekarang kita akan mengetahui sifat-sifat benda. Nah, alat dan bahan yang diperlukan adalah balon, kantong, plastik bening. Ya. Nah, cara kerjanya, tiuplah balon sampai menggelembung, kemudian ikat mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai menggelembung, selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet juga. Ya, nah setelah itu baru amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu? Nah, diperhatikan baik-baik ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, bentuk balon menjadi bulat, bentuk kantong plastik menjadi oval. Ya, kesimpulannya, gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya dan mengikuti bentuk media yang ia tempati, sehingga pada saat ia menempati balon dengan bentuk berbeda-beda, maka gas mengikuti bentuk balon tersebut. Ya, nah ini dia tadi bentuk balon. Oke, sekarang coba kita baca teks meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Ya, karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti wadahnya. Ya. Setelah mendengarkan isi teks yang dibacakan, jawablah pertanyaan berikut. Ya. Pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Maka bentuk udara akan menjadi sama dengan bentuk balon atau sesuai wadahnya ya. Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Nah, akan menjadi sama dengan bentuk kantong plastik. Ya. Nah, yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Sama enggak bentuk udara? Ya, tidaklah ya. Oh iya, sama. Bagaimana menurut udara? Nah, sifat udara itu bergas ya, memiliki massa atau berat. Menempati ruang dan mempunyai tekanan. Oke, nah sampai di sini tadi sifat-sifat dari balon ya. Nah, kalau ini adalah menceritakan kembali isi teks di atas secara lisan. Maksudnya lisan secara langsung dari kata-katamu. Kalau ini dari Miss ya.
Balon terbuat dari bahan karet yang bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon sehingga balon akan menggelembung. Udara dalam balon dan kantong plastik menyesuaikan dengan bentuknya. Artinya, udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ini kesimpulan dari teks di atas tadi, ya. Oke, nah, berikut kita sambung ke pembelajaran 6. Ya, nanti misalkan simpulkan di akhir. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut dengan baik. Ya, diperhatikan. Nah, di sini ada percakapan ibu dan anak. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apakah yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Maka bentuknya seperti apa? Ya. Nah, tadi itu ya. Oke, apa judul bacaan di bawah? Menurut yang tadi maksudnya ya, menurutmu bacaan ini berisi tentang apa? Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi. Oke, di sini ada sebuah bacaan ya, diperhatikan baik-baik. Nah, di sini adalah wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Ya. Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air dalam cangkir. Dan sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Nah, diperhatikan contohnya adalah udara dalam balon, ban sepeda, dan udara dalam kantong plastik yang ditiup. Nah, diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Katanya coba, wujud. Wujud itu artinya apa? Itu maknanya. Itu rupa atau bentuk yang dapat diraba. Sedangkan ukuran apa? Oke, percepat ya. Ukuran itu adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Sedangkan padat adalah benda yang isinya dan bentuknya tetap. Cair yaitu bersifat seperti cair atau encer. Dan gas adalah ringan bersifat seperti udara. Nah, inilah makna-makna kata ya dari yang tadi. Nah, untuk menguji hasil diskusimu coba kerjakan di bawah ini. Nah, benda yang isinya padat, yang isi dan bentuknya tetap yaitu adalah padat, ya. Yang kedua, rupa dan bentuk yang dapat diraba. Apa aja rupa yang dapat dibentuk diraba adalah apa tadi? Ya, tadi sudah ada ya. Wujud, ada cair. Nanti di sini Miss langsung percepat saja ya. Oke, nah sekarang amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Beri tanda centang sesuai dengan wujudnya. Contohnya ada di dalam tabel berikut ya. Perhatikan. Boneka. Boneka itu benda apa? Wujudnya bagaimana? Ya padat. Karena boneka ketika dipindahkan dari benda ini dari tempat satu ke tempat lain tetap. Meja juga padat, kursi juga padat. Nah, kulkas juga padat ya, bukan cair atau gas. Sedangkan lemari juga padat. Bagaimana dengan air? Iya, air itu bentuknya cair ya. Sedangkan minyak goreng juga cair. Nah, susu bagaimana susu? Juga cair ya. Bagaimana dengan sirup? Sirup itu bentuknya atau wujudnya adalah cair, sedangkan udara yaitu adalah gas. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tadi di pembelajaran 5 tadi kita berbicara tentang benda gas, wujud gas ya. Nah, gas itu ketika dia itu kan ada di dalam udara, di dalam balon, udara yang dalam balon itu ya akan mengikuti seperti balon ketika dimasukkan dalam balon bentuk juga gas. Sedangkan cair kalau dia dipindahkan dari gayung contohnya ke bentuknya akan seperti botol. Dan kalau padat ketika dia dipindahkan dari atas meja, contohnya ada sebuah boneka dipindahkan ke atas meja, dari atas meja dipindahkan ke lemari, maka tetap bentuknya seperti boneka, tidak berubah wujud. Nah, itulah perbedaan dari padat, cair, dan gas. Nah,
Untuk ini, kamu tulis semuanya ya, dan